Satu ayat saja, yaitu ayat terakhir daripada surat Al-Fatihah. Rezeki lancar, melimpah ruah, menjadi orang yang kaya raya. Seluruh utang-utangnya dilunasi oleh Allah dengan segera. Tapi dengan syarat harus paham betul maknanya ayat yang terakhir daripada surat Al-Fatihah, yaitu mulai dari ayat yang berbunyi Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah itu disunahkan membaca amin. Amin. Coba renungkan ini maknanya. Jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Bayangkan nih, nikmat ini nikmat dunia, nikmat di alam kubur, dan nikmat di akhirat. Oleh sebab itulah pahami makna daripada ayat terakhir dari surat Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah. Hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ternyata surat Al-Fatihah ini bisa untuk menarik rezeki yang sungguh luar biasa. Sangat mujarab, mustajab untuk menarik rezeki, lijalbir rezeki. Karena ayat terakhir berbunyi suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian disunahkan baca amin. Nah, sebelum kita jelaskan, kita harus tahu dulu tentang rahasia surat Al-Fatihah. Rahasia yang pertama, surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Ini yang harus kita pahami. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. As-sab'ul mathani. As-sab'ul mathani adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Karena surat Al-Fatihah terdiri daripada 7 ayat, maka rahasia yang kedua, cara kita membacanya kalau bisa nih diusahakan benar-benar 7 kali nafas. 7 kali nafas. Nafas yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ini 1 ayat. Nafas yang kedua Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini ayat yang kedua. Nafas yang ketiga Ar-Rahmanir Rahim. Ini ayat yang ketiga. Nafas yang keempat Maliki Yaumiddin. Ini ayat yang keempat. Kemudian nafas kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ayat kelima. Kemudian nafas yang keenam Ihdinas siratal mustaqim. Dan ternyata nafas yang ketujuh ini harus satu nafas, Maka ditarik dulu nafasnya agar kuat. Ditarik dulu lewat hidung, letakkan di perut nafasnya, kemudian baru membaca. Ya, coba dipraktekkan, tarik nafas dulu. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah itu baca amin. Coba saya akan menjelaskan ayat terakhirnya saja, yaitu pada ayat yang ketujuh. Kalau bisa ini dibaca satu nafas. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Baca amin, amin. Nah, mengapa setelah ayat yang ketujuh membaca amin? Bahkan Rasulullah SAW ya bersabda, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapapun yang aminnya dia bersamaan dengan aminnya malaikat, ya, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Siapapun orangnya yang bacaan aminnya itu bersamaan dengan aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni apa yang telah terdahulu daripada dosa-dosanya. Ini kan luar biasa. Maka kita harus paham nih makna arti terjemah daripada ayat terakhir daripada surat Al-Fatihah. Ayat yang terakhir perhatikan, yaitu ayat yang ketujuh. Dimulai daripada suratal ladzina an'amta alaihim kemudian sampai waladhdallin. Ya, inilah satu ayat yang harus kita usahakan dibaca dalam keadaan satu nafas. Suratal ladzina, surata di sini menjadi batal. Ya, batalnya ihdinas suratal mustaqim. Ihdinas suratal mustaqim, as-suratal mustaqimah di situ menjadi maf'ulun bih, al-mustaqimah menjadi na'at. Yang artinya begini, tunjukilah kami ya Allah pada jalanmu yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu jalan apa? Jalan yang lurus, jalan tol, jalan yang mulus, pokoknya seperti jalan tol yang enak, yang nikmat dunia, nikmat di akhirat. Di dunia juga nikmat, rezekinya mudah, lancar, hartanya banyak, melimpah ruah, bebas daripada hutang-hutang, hutang-hutangnya segera dilunasi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Maka perhatikan, suratal ladzina, yaitu wujudnya jalannya orang-orang an'amta yang telah memberikan nikmat oleh engkau alaihim kepada mereka. Orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah loh ya. Jadi jangan langsung jalanmu ya Allah, bukan begitu. Sirataka ya Allah, jalanmu ya Allah, enggak begitu. Tetapi cukup siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Allah berikan nikmat. Yang namanya diberikan nikmat itu hidupnya akan mulia dunia maupun akhirat. Minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Yang pertama jalannya para nabi. Jalan nabi itu gak ada yang miskin. Adakah nabi yang miskin? Ayo cari. Ada Pak Kiai, nabi siapa? Itu Nabi Ayub pernah miskin. Kan pernah miskin. Awalnya kaya raya. Kaya raya, banyak harta melimpah ruah, istrinya juga banyak. Kemudian diuji oleh Allah. Dia diuji oleh Allah dan ternyata sabar. Setelah itu dia diangkat derajatnya lagi oleh Allah menjadi orang yang kaya raya, istrinya juga banyak lagi. Coba, enak kan? Di dunia enak, hartanya banyak, melimpah ruah, istrinya juga banyak, hidup yang mulia. Di akhirat tentu saja, karena dia mengikuti jalan yang lurus. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk mengikuti jalannya orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Yang namanya nikmat itu Masya Allah, nikmat sungguh luar biasa. Nikmat dunia, nikmat di alam kubur, sampai nikmat di akhirat. Ghairil maghdubi alaihim, selain jalannya orang yang dimurkai atas mereka, waladhdallin, dan juga tidak jalannya orang-orang yang sesat. Maksudnya bagaimana? Dalam satu tafsir, al-maghdubi alaihim itu adalah orang-orang Yahudi, al-Yahudu. Kemudian ad-dhalin adalah Nasara. Ini dalam satu tafsir loh ya. Sedangkan tafsir yang lain lebih lebar, lebih luas. Orang yang dimurkai dan orang yang sesat itu hidupnya sengsara di dunia. Nah, kita minta rizki kepada Allah sebagaimana rizkinya orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka, selain atau bukan rizkinya orang-orang yang dimurkai dan bukan rizkinya orang-orang yang sesat. Demikianlah, silakan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.